Pernah kepikiran nggak sih buat jadi bos untuk diri sendiri? Tapi begitu dipikirin lagi, malah jadi bingung. Duh, mulainya dari mana ya? Wajar banget kok. Dunia freelancing itu emang kelihatannya keren, tapi di saat yang sama juga bisa bikin pusing tujuh keliling. Kalau kamu lagi nonton ini, itu artinya kamu udah punya modal paling penting, kemauan. Coba deh bayangin, bebas ngatur waktu sendiri, bisa milih-milih proyek yang kamu suka, dan bener-bener ngebangun sesuatu dari nol yang jadi milikmu seutuhnya. Kedengerannya asik banget kan? Nah, ini dia nih pertanyaan sejuta umat yang sering banget bikin orang jadi maju mundur. Rasanya tuh kayak lagi berdiri di depan labirin raksasa, tapi nggak dikasih peta. Tapi tenang aja, kita bakal bedah bareng-bareng. Pada dasarnya bisnis itu intinya simpel kok. Coba deh kita sederhanain. Anggap aja kayak jualan es limun. Pertama, kamu punya produknya, yaitu es limun. Kedua, kamu harus hitung modalnya, kayak beli lemon, gula, sama gelas. Ketiga, kamu pengen dapat untung kan? Nah, konsep dasarnya cuma itu. Oke. Analogi kedai limun tadi cuma pemanasan. Sekarang, kita naik level. Kita bakal pakai analogi yang jauh lebih keren. Karir freelance kamu itu adalah sebuah pesawat terbang. Ini bukan lagi bisnis kecil-kecilan di pinggir jalan. Ini adalah sebuah perjalanan besar, dan yang paling penting, kamulah pilot yang pegang kendali. Dan setiap pilot butuh rencana penerbangan kan? Ini dia rencana kita. Kita bakal ngebangun pesawat ini barang-barang, bagian per bagian. Mulai dari mindset seorang pilot, terus kita bangun sayap keahlian, nyalain mesin pemasarannya, kelola badan pesawatnya, sampai cek bahan bakarnya. Siap? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Dan jujur, ini mungkin bagian yang paling penting dari semuanya. Sebelum kita ngomongin skill, marketing, atau duit, perubahan paling mendasar itu harus terjadi di dalam kepala kita dulu. Ini fondasinya. Coba deh lihat bedanya. Di sebelah kiri, sebagai karyawan, kita ini ibaratnya penumpang. Kita duduk manis di kursi, ngerjain tugas yang udah dikasih, dan nggak perlu pusing mikirin pesawatnya mau kemana atau bensinnya cukup apa enggak. Tapi di kanan, sebagai freelancer, kamu adalah pilotnya. Kamu yang bertanggung jawab 100% atas semua hal. Bahan bakar, arah tujuan, bahkan keselamatan seluruh pesawat bisnismu. Jadi pusat kendalinya itu ada di kokpit. Kokpit ini melambangkan kepemimpinan dan strategi kamu. Ini bukan lagi soal ngerjain tugas, tapi soal mimpin sebuah bisnis. Dari sinilah kamu nentuin, oke, tujuan gue ke sana. Dan kamu juga yang mikirin gimana cara terbaik buat sampai ke tujuan itu. Oke, pilotnya udah siap di kokpit. Sekarang kita butuh sesuatu buat terbang kan? Kita butuh sayap. Nah, dalam bisnis freelance, sayap kamu itu adalah keahlian dan layanan yang kamu jual ke klien. Inilah yang bakal bikin bisnismu terbang. Terus, keahlian kayak apa sih? Nah, ini ada beberapa contoh model sayap yang lagi laku keras di pasaran. Ada penulis konten, desainer grafis, admin media sosial, sampai asisten virtual. Ini semua adalah layanan yang permintaannya lagi tinggi banget. Tapi mungkin kamu mikir, waduh, skill gue kayaknya nggak ada deh di daftar itu. Eits, tunggu dulu, jangan panik. Saya berani jamin kamu itu udah punya suku cadang yang kamu butuhkan. Mungkin dari pengalaman kerja sebelumnya, atau bahkan dari kegiatan sehari-hari. Coba lihat deh daftar ini. Kemampuan memecahkan masalah, komunikasi, ngatur proyek, ini semua namanya transferable skills. Ini adalah keahlian super yang bisa kamu bawa dari pekerjaan manapun ke dunia freelance. Inilah bahan baku buat ngebangun sayap kamu yang kuat dan unik. Punya sayap yang keren itu percuma kalau pesawatnya cuma diam aja di landasan. Bener nggak? Kamu butuh dorongan buat maju. Nah, dorongan itu datang dari mesin. Dan mesin dalam bisnis freelance kamu adalah pemasaran dan penjualan. Cara nyalain mesin ini sebenarnya nggak seribet yang dibayangin. Pertama, bikin portofolio. Nggak harus nunggu ada klien kok. Bikin aja proyek pribadi buat nunjukin kemampuanmu. Terus, mulai bangun koneksi. Ikut komunitas, sapa orang di LinkedIn, jangan malu juga buat minta feedback dari klien. Dan tentunya manfaatin media sosial buat pamer hasil karyamu. Oke, pilot udah ada, sayap udah kepasang, mesin udah nyala. Semua komponen ini disatuin sama yang namanya badan pesawat atau fuselage. Ini tuh soal operasional, manajemen waktu, dan disiplin diri yang bikin bisnismu tetap kokoh dan terbangnya stabil. Dan ini nih, resiko yang beneran nyata. Kalau nggak ada struktur yang jelas, jadi freelancer itu bisa capek banget. Fisik dan mental. Seperti yang dikutip dari Glance ini, jadwal yang nggak pasti itu bisa bikin kita cepat jenuh dan lelah. Makanya, ngurusin badan pesawat ini krusial banget. Terus gimana caranya biar nggak terbakar di tengah jalan? Coba deh 3 tips simple ini. 1. Tentuin jam kerjamu sendiri. Anggap aja kamu punya jam kantor. 2. Tiap hari bikin to-do list, biar fokusmu nggak buyar. Dan yang ketiga, ini paling sering dilupain, jadwalkan hari libur. Serius,
Istirahat itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan, biar penerbanganmu bisa jarak jauh. Terakhir, tapi sama sekali bukan berarti nggak penting, bahan bakar. Pesawat paling canggih di dunia pun bakal jatuh kalau kehabisan bahan bakar. Di dunia freelance, bahan bakar kamu itu adalah cash flow alias arus kas. Dan ini erat banget hubungannya sama cara kamu nentuin harga. Soal nentuin harga, ini tuh dilema klasik semua freelancer. Kalau pasang harga ketinggian, takut kliennya kabur. Tapi kalau kerendahan, kita kayak nggak ngehargain kerja keras dan waktu kita sendiri. Kuncinya itu ada di keseimbangan. Jadi, gimana cara nemuin titik seimbangnya? Coba deh tanyain ini ke diri sendiri. Pengalaman gue udah seberapa jauh? Proyek ini serumit apa? Harga pasaran untuk kerjaan kayak gini biasanya berapa? Dan enaknya dibayar per proyek, per jam, atau gimana ya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bakal ngebantu banget. Oke, semua komponen utama udah kita bedah satu-satu. Sekarang waktunya kita lihat gambaran besarnya. Kita lihat gimana semua bagian ini menyatu dan bekerja sama buat bikin pesawatmu terbang tinggi. Nah, ini dia rangkumannya. Kokpit itu kepemimpinanmu, sayap itu layananmu, mesin itu caramu jualan, badan pesawat itu caramu ngatur kerjaan, dan bahan bakar itu adalah uangmu. Kelihatan kan gimana semuanya itu saling nyambung dan gak bisa dipisahin satu sama lain. Dan ini poin terpentingnya, kamu bisa jadi penulis paling hebat di dunia. Sayapmu kuat banget, tapi kalau mesin pemasarannya mati, ya pesawatmu gak akan pernah lepas landas. Atau kamu jago banget ngatur waktu, badan pesawatnya kokoh, tapi kehabisan duit karena bahan bakarnya salah hitung. Ya sama aja, bakal jatuh juga. Jadi kuncinya adalah keseimbangan. Jadi sekarang cetak biru pesawatmu udah ada di tangan. Kamu udah tahu bagian mana aja yang harus dibangun dan diperhatikan. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi udah berubah jadi mau terbang kemana? Rencana penerbanganmu sudah siap. Selamat terbang pilot.